Shalom, senang bisa berjumpa dengan semua saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, khususnya seluruh jemaat KOL seluruh Indonesia. Senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini, dan kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan semua jemaat Tuhan. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Mesak Alexander Untung, yang hari ini boleh mempercayakan mimbarnya kepada saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya Pendeta Rinson Butar-Butar, Gembala GBI Taman Mahkota di Tangerang. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sepanjang minggu ini kita sudah belajar dan diperlengkapi dengan firman Tuhan dengan satu topik yang sangat luar biasa, yaitu mengapa pemimpin rohani dihormati 2 kali lipat. Saya percaya Tuhan menaruh topik ini di hati hambanya, Bapak Pendeta Mesak, sehingga semua anak-anak rohaninya, sehingga semua jemaat Tuhan yang mendengarkan boleh bertumbuh sehat secara rohani. Karena saya percaya berkat jasmani yang kita terima dimulai ketika kita menerima berkat rohani. Jadi ketika kita diberkati secara rohani, maka saya percaya berkat jasmani pun akan menyusul. Ya, itu yang saya percayai. Kembali kita akan baca nats firman Tuhan yang mungkin sudah berulang-ulang dibacakan, tapi kembali akan saya bacakan dulu. 1 Timotius 5 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Haleluya. Topik ini tidak bertujuan untuk saling menyerang, bukan bertujuan untuk saling adu argumentasi dengan orang-orang tertentu hari ini. Khususnya hari-hari ini ada banyak orang-orang tertentu yang melemparkan tuduhan yang salah terhadap pemimpin rohani, bahkan menghakimi para pemimpin rohani, bahkan mempermalukan pemimpin rohani di medsos. Sekali lagi, topik ini juga bukan untuk bertujuan membela para pemimpin rohani, tetapi topik ini bertujuan agar kita bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Ya, sekali lagi, topik ini bertujuan agar kita bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan, bertumbuh dengan cara, dengan sikap yang benar, sehingga kita mengerti bagaimana sikap kita terhadap pemimpin rohani kita. Ya, saya yakin, saya percaya, setiap pemimpin rohani, doanya, hatinya, pasti selalu tertuju kepada setiap anak-anak rohaninya. Saya ulangi bahwa saya yakin, setiap para pemimpin rohani, para gembala, setiap saat doanya, hatinya selalu tertuju kepada anak-anak rohaninya atau jemaatnya. Kebanggaan, kesukaan bagi pemimpin rohani adalah ketika jemaatnya, ketika anak-anak rohaninya diberkati, maka saya percaya para pemimpin rohani pun pasti bersukacita. Ada hal yang sering saya katakan, yang sering saya sampaikan kalau saya memimpin konseling pranikah. Saya selalu katakan kepada calon mempelai, kalau keluargamu diberkati, kalau keluargamu bahagia, kalau keluargamu sukacita, maka itu kebahagiaan besar bagi saya sebagai pemimpin rohani. Tetapi jika saya mendengar keluargamu berantakan, susah, maka itu menjadi sebuah kesedihan besar bagi seorang pemimpin rohani. Saya percaya hal yang sama dalam hati para pemimpin rohani seperti itu. Kebahagiaan para pemimpin rohani. Kalau semua jemaatnya diberkati, kalau keluarga jemaat diberkati, maka pemimpin rohaninya pasti akan merasa bersukacita atau berbahagia. Itu sebabnya sekali lagi topik ini sangat menarik sekali, sangat luar biasa, dengan satu tujuan supaya semua jemaat Tuhan sangat diberkati.
Saudaraku yang kasih, ya khususnya jemaat KOL seluruh Indonesia, ada satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa pemimpin rohani itu adalah tupos. Pemimpin rohani itu adalah model, di mana semua mata tertuju kepada pemimpin rohani. Sehingga ketika ada satu celah, ada satu titik kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin rohani, maka semua orang akan menghujatnya, maka akan menjadi sebuah berita yang heboh, besar. Sehingga seperti yang mungkin pernah saudara baca, beberapa waktu yang lalu ada satu majalah, khususnya majalah rohani yang sering menyoroti kelemahan, kekurangan para pemimpin rohani. Sehingga mereka bikin judul yang besar, pendeta kok selingkuh, pendeta kok berzina, pendeta kok korupsi, pendeta kok menganiaya istri, dan banyak berita-berita yang negatif yang dibuat menjadi berita besar. Padahal kemungkinan dari 1.000 pemimpin rohani, dari 1.000 misalkan pendeta, mungkin ada 1, 2, atau 3 orang yang salah. Tetapi seringkali yang 987 ini dilupakan. Dan yang ditonjolkan adalah 1, 2, atau 3 orang yang salah tadi. Saya ulangi bahwa pemimpin rohani jauh lebih banyak dari yang salah. Dan saya percaya waktu akan terus menentukan, waktu akan terus yang akan berbicara, menyeleksi para pemimpin rohani. Dan untuk itulah pelajaran ini disampaikan. Supaya setiap kita boleh mendukung, menopang para pemimpin rohani kita. Supaya mereka tetap kuat dalam Tuhan. Saya percaya ada begitu besar tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin rohani. Itu sebabnya kita, jemaat Tuhan, dibutuhkan untuk mendukungnya, menopangnya, bukan menghakimi kekurangannya, bukan menghakimi kekurangannya. Saudara kasih, dalam pelajaran hari ini, mungkin saya akan sampaikan juga beberapa kesaksian, karena saya juga mewakili pemimpin rohani. Saya percaya setiap pemimpin rohani dimanapun dia berada, dia pasti punya pergumulan, punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Seperti yang kita tahu dengan kondisi sekarang, bahwa tanggal 15 Maret yang lalu, saya dan istri baru pulang dari Medan, pelayanan dari gereja cabang kita. Dan bertepatan hari itu menjadi berita yang heboh tentang wabah corona yang sudah meluas di Jakarta. Dan besoknya tanggal 16 Maret sudah diliburkan sekolah, banyak kerja yang bekerja dari rumah, dan lain sebagainya. Lalu saya katakan sama istri, bagaimana kalau kita dalam kondisi seperti ini kita pulang ke Sumatera, ke desa. Desa lebih aman, biaya lebih murah, karena ada orang tua yang menyiapkan, ada beras, ada singkong, dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih menggembirakan, tiket lagi sedang murah-murahnya, dan ada yang bersedia membayar tiketnya. Lalu mulai kita berpikir, kita mengungsi saja ke desa. Tapi kemudian ketika kita berdoa dan berdoa, Tuhan ingatkan, masa seorang pemimpin rohani meninggalkan jemaatnya dalam kondisi yang sedang menghadapi persoalan besar, yaitu wabah corona. Lalu kita putuskan tidak jadi kembali, tidak jadi pulang, dan kita bertekad tetap bersama dengan jemaat. Hidup bersama dengan jemaat, bahkan mati pun bersama jemaat. Saya percaya para pemimpin rohani yang lain punya kesaksian pribadi bagaimana pergumulannya bersama dengan jemaat yang digembalakannya. Dan tentu, saya ulangi, siang dan malam hatinya
selalu tertuju kepada setiap anak-anak rohaninya, kepada setiap jemaatnya. Makan pagi, makan siang, makan malam, selalu didoakan. Ya, dan saya percaya setiap jemaat Tuhan juga pasti mendukung ya para pemimpin rohaninya. Ada satu lagi, ya apa yang pernah saya alami, sebenarnya banyak, tapi ada satu lagi. Beberapa tahun yang lalu saya pernah diundang dalam sebuah acara pertunangan. Dan acara pertunangan ini diadakan di sebuah hotel mewah dengan makanan yang sangat-sangat mewah. Jadi kita di sebuah hotel mewah dan semua yang datang ini tidak ada yang duduk, semua berdiri. Dan tempat ini dipenuhi dengan makanan yang sangat mewah. Lalu setelah selesai berdoa untuk acara pertunangan, tibalah saatnya untuk makan. Makanan yang sangat mewah sekali. Lalu teman saya yang mengundang saya berkata begini, Pak, ayo silakan, ini perbaikan gizi. Satu porsi harganya 1 juta katanya. Begitu mendengar kalimat yang dia katakan satu porsi 1 juta, justru membuat saya nggak selera makan. Sampai teman saya berkata begini, ayo Pak, kenapa Bapak tidak makan? Dan saya katakan kepada teman saya, setiap saya mau makan makanan yang mahal ini, wajah-wajah jemaat kami, wajah-wajah anak-anak rohani kami yang ekonominya di bawah standar, wajah-wajah mereka itu lewat di hadapan saya, nongol di depan saya, sampai akhirnya saya nggak bisa selera makan makanan ini. Saya bilang, lalu dia ketawa dan dia bilang begini, memang susah kadang-kadang nemani gembala, ya nggak pernah terlepas pikirannya dari jemaatnya. Nah itulah hati seorang pemimpin. Itu sebabnya kalau hari ini Tuhan berkata kepada kita untuk menghormati pemimpin 2 kali lipat, saya percaya apa yang Paulus sampaikan kepada Timotius anak rohaninya sangat-sangat beralasan. Karena ada banyak hal berkat rohani yang telah kita terima, berkat jasmani yang telah kita terima, karena doa, perjuangan dari pemimpin rohani kita. Tapi sekali lagi, hari-hari ini ada banyak orang yang kurang menghargai, bahkan menghakimi para pemimpin rohani. Nah hari ini ada beberapa poin yang mau saya sampaikan berhubungan dengan menghormati pemimpin rohani 2 kali lipat. Poin yang pertama yang akan kita bahas siang hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kita sadari. Ya, sekali lagi poin yang pertama, ada beberapa hal yang perlu kita sadari. Sehingga ketika kita menyadari hal ini, maka rasa hormat kita, rasa respek kita akan timbul, akan besar kepada para pemimpin rohani kita. Yang pertama, perlu kita sadari bahwa pemimpin rohani adalah manusia biasa, tidak sempurna. Jangan melihat, jangan memandang pemimpin rohani sebagai malaikat yang tidak punya kekurangan, yang tidak punya kelemahan. Itu sebabnya pemimpin rohani tidak kebal dengan yang namanya dosa. Pemimpin rohani tidak kebal dengan yang namanya godaan. Pemimpin rohani tidak punya kekebalan khusus tentang tantangan persoalan hidup. Itu pertama yang perlu kita sadari. Yang kedua, yang perlu kita sadari adalah bahwa setiap pemimpin rohani juga memiliki sebuah keinginan, memiliki hasrat dalam dirinya. Seorang pemimpin rohani juga butuh penghargaan, butuh penghormatan, butuh apresiasi. Bahkan butuh pengakuan dari orang lain. Dan saya percaya juga, seorang pemimpin rohani juga, dia punya hasrat, dia ingin memiliki tempat tinggal yang layak, menikmati makanan yang layak, tinggal di tempat yang layak, memiliki anak-anak yang dicukupi segala kebutuhannya. Dan saya percaya, ini adalah sesuatu yang wajar dari seorang pemimpin rohani. Seringkali kita berpikir, kalau pemimpin rohani hidupnya susah,
miskin, maka seringkali kita berpikir dia lebih rohani. Ini yang seringkali salah. Lalu yang ketiga yang perlu kita sadari atas pemimpin rohani adalah pemimpin rohani. Saya percaya setiap pemimpin rohani pasti melewati banyak proses. Pasti melalui banyak bentukan. Melewati sekolah formal dan melewati sekolah kehidupan. Sehingga kalau sampai hari ini, setiap pemimpin rohani ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan. Seringkali kita melihat pemimpin rohani kita yang sekarang setelah diberkati. Tapi kita nggak lihat bagaimana proses hidupnya, perjuangan hidupnya puluhan tahun yang lalu. Saudara mungkin hanya lihat pemimpin kita, presiden call kita, mungkin melihat sekarang hidupnya makmur, diberkati, subur badannya misalkan. Tapi saudara nggak pernah lihat, nggak pernah tahu bagaimana 20 tahun yang lalu. Hal yang sama juga dengan diri saya. Seringkali orang berpikir, oh enak ya, sekarang. Tapi orang tidak tahu bagaimana 20 tahun yang lalu, pergumulan kita, perjuangan kita, begitu beratnya, beban hidup yang kita harus pikul dalam pelayanan. Tapi seringkali hanya lihat yang sekarang ini. Sekali lagi, pemimpin rohani melewati setiap proses dalam hidupnya, melewati sekolah formal, sekolah kehidupan dalam pelayanan kehidupannya. Itu sebabnya kita perlu menghormatinya, ya. Lalu poin yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam pelajaran dalam topik kita pada hari ini adalah mengapa banyak anak Tuhan, mengapa banyak orang Kristen, mengapa banyak jemaat kurang menghormati pemimpin rohaninya. Atau mengapa banyak anak Tuhan yang tidak bisa menghormati pemimpin rohaninya. Yang pertama, masih berhubungan dengan tadi, karena sekali lagi, jemaat Tuhan, umat Tuhan, seringkali memandang pemimpin rohani sebagai malaikat, sehingga ketika ada celah, ketika ada kelemahan, ketika ada kekurangan dalam diri pemimpin rohani tersebut, mereka langsung tidak menghormatinya. Saya ulangi, pemimpin rohani bukan malaikat. Tapi seringkali ketika kita menjumpai pemimpin rohani kita, memiliki sebuah kelemahan, sebuah kekurangan, bahkan kesalahan, kita langsung menghujatnya, menghakiminya. Kalau hari yang pertama, Bapak Presiden kita sudah bicara bagaimana Hosea diizinkan dipakai Tuhan menjadi sebuah proyek percontohan. Saudara bisa bayangkan kalau hari ini seperti itu terjadi. Jangankan seperti Hosea. 1/10 Hosea pun. Kalau ada terjadi hari-hari ini sebagai pelayan Tuhan, maka semua orang sudah menghujatnya. Bahkan sesuatu yang belum tentu benar pun, gosip, itu sudah menjadi sebuah berita yang sangat benar. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari, mengapa banyak anak Tuhan yang kurang menghormati pemimpin rohaninya. Yang kedua, karena ada banyak anak Tuhan yang mengharapkan pemimpin rohaninya serba bisa, serba tahu segalanya. Sehingga ketika dia nggak tahu satu hal, maka mereka langsung berkata, masa hamba Tuhan nggak tahu? Masa pemimpin rohani nggak tahu? Jadi ada banyak anak Tuhan, ada banyak jemaat yang menuntut pemimpin rohaninya serba tahu. Ketika jemaat bermasalah tentang hukum, dia butuh jawaban kepastian hukum dari gembalanya. Ketika bergumul masalah jodoh, dia mengharapkan gembalanya bisa menjawab pergumulannya. Ketika jemaatnya bergumul tentang bisnis, tentang ekonomi, mereka berharap bahwa gembalanya bisa memberikan jalan keluar. Padahal sekali lagi, pemimpin rohani bukan manusia yang serba tahu, yang serba bisa. Jadi kalau saudara melihat ada kekurangan, kelemahan dari pemimpin rohani saudara, bersyukurlah dengan kekurangannya. Berarti itu masih normal. Lalu yang ketiga, sebenarnya banyak hal. Yang ketiga, apa yang membuat banyak anak Tuhan atau jemaat kurang respek dengan pemimpin rohaninya?
Karena seringkali ada banyak anak Tuhan yang merasa lebih pintar, lebih tinggi sekolahnya, lebih rohani, lebih kaya, lebih benar hidupnya, lebih berkelas hidupnya daripada pemimpin rohaninya. Sehingga dia nggak bisa menghargai pemimpin rohaninya. Saya percaya tidak ada seorang pun pemimpin rohani yang ada kalau bukan karena pilihan Tuhan. Tuhan yang memilihnya, Tuhan yang mengurapinya, siapapun beliau. Maka hukumnya, firman Tuhan berkata, kita harus menghormatinya. Dan ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk kita menghormati para pemimpin rohani kita. Sekali lagi, mengapa kita kurang menghormati pemimpin rohani kita? Karena seringkali kita berpikir kita lebih mapan, lebih kaya, lebih berkelas, lebih pintar, lebih rohani dari pemimpin rohani kita. Itu poin yang kedua, saudara kasih. Poin yang ketiga hari ini kita lanjutkan terus. Poin yang ketiga, lalu mengapa kita harus menghormati pemimpin rohani kita 2 kali lipat? Seperti yang sudah banyak kita dapatkan sepanjang minggu ini, saya akan tambahkan lagi, mengapa kita harus menghormati pemimpin rohani kita 2 kali lipat? Yang pertama, karena pemimpin rohani adalah alat Tuhan. Pemimpin rohani adalah alat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memproses hidup kita setiap jemaat Tuhan. Yang membersihkan setiap kotoran yang ada dalam diri kita. Yang menghaluskan setiap karakter kita, budi pekerti kita. Bahkan yang mengembangkan setiap karakter kita. Yang menggali setiap potensi kita. Dan Tuhan memakai para pemimpin rohani kita untuk memproses kita, untuk membentuk kita sampai kita mengerti apa maksud dan rencana Tuhan. Itu sebabnya mereka pemimpin rohani wajib dihormati. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12, firman Tuhan berkata, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Kalau saya bertanya kepada orang-orang yang menyampaikan kata-kata tidak hormat, melemahkan, merendahkan para pemimpin rohani. Kalau saya bertanya kepada mereka sebenarnya, kalau mereka ada sampai hari ini, itu karena siapa? Tentu karena Tuhan. Karena Tuhan. Tetapi lewat pemimpin rohaninya. Lalu yang kedua, mengapa kita menghormati? Mengapa kita harus menghormati pemimpin rohani kita 2 kali lipat? Yang kedua, karena pemimpin rohani kita adalah perpanjangan tangan Tuhan yang akan menurunkan berkatnya kepada kita. Pernikahan kita diberkati, anak kita lahir diberkati, orang tua kita sakit didoakan, kita sakit didoakan, usaha kita didoakan, dan banyak hal yang sudah dilakukan oleh para pemimpin rohani kita. Di mana para pemimpin rohani kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati kita. Sekali lagi, seringkali para pemimpin rohani melupakan dirinya dan hanya memikirkan setiap anak-anak rohaninya atau jemaatnya. Sehingga hari ini, sekali lagi, kalau kita diberkati Tuhan karena ada pemimpin rohani kita yang menjadi alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk menurunkan berkat kepada kita semuanya. Lalu yang ketiga, mengapa kita harus menghormati pemimpin rohani kita 2 kali lipat? Yang ketiga, karena pemimpin rohani adalah payung. Payung rohani bagi kita. Yang berjaga-jaga atas hidup kita. Kalau hari ini kita bisa terhindar dari serangan-serangan si jahat, serangan iblis yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Itu karena ada pemimpin rohani dalam roh yang berjaga-jaga atas hidup kita. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 menyampaikan bahwa pemimpin rohani kita, otoritas kita
berjaga-jaga atas hidup kita. Sehingga ketika iblis mau menyerang, mau menghancurkan hidup kita, tapi ada pemimpin rohani kita yang telah memayungi kita. Itu sebabnya setiap umat Tuhan yang tergembalakan, yang memiliki pemimpin rohani, yang ada rumah rohaninya, hidupnya pasti terpelihara secara rohani. Dan secara jasmani, pasti hidupnya diberkati. Tapi perhatikan orang-orang yang tidak mau digembalakan, yang tidak mau dipimpin. Perhatikan orang-orang yang tidak tertanam dalam satu gereja lokal, maka kehidupannya tidak tercover. Kenapa? Karena tidak ada pemimpin rohani yang memayunginya. Bahkan dalam ayat yang ke-17 dalam Ibrani pasal 13 berbunyi taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Pemimpin rohanimu berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Saudara kasih ada satu contoh dalam Alkitab. Di mana Saul tidak menunjukkan rasa kasihnya. Saul tidak menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Daud. Daud pernah mengusir roh jahat kepada Saul. Daud pernah menolong Saul ketika Goliat mempermalukan Israel. Tapi pada akhirnya Saul sebagai raja tidak menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Daud. Bahkan seperti saudara ketahui, ada 2 kali Saul berencana mau membunuh Daud. Saudara lihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-7 dan kemudian 1 Samuel pasal 28 ayat yang ke-9. Ada 2 kali Saul mau membunuh Daud. Tetapi dua kali kesempatan bagi Daud untuk bisa balas dendam kepada Saul. Ada 2 kali kesempatan bagi Daud untuk bisa membunuh Saul. Pertama di Gua En-Gedi dan kemudian di Bukit Haklia, di mana Daud punya kesempatan besar untuk membunuh Saul, untuk balas dendam kepada Saul. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud? Kalau saudara lihat perkataan Daud dalam 1 Samuel pasal 24 ayat yang ke-7 dan 1 Samuel pasal 26 ayat yang ke-9, Daud justru berkata, siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan? Daud berkata, dia tidak akan berani menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dia hanya memotong puncak jubah Saul sebagai tanda kalau Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi Daud tidak melakukannya karena Daud menghormati pemimpinnya, yaitu Saul. Walaupun pada waktu itu Saul justru sedang mengejar-ngejar Daud, mau membunuh Daud. Tetapi justru saat itu Daud menunjukkan rasa hormatnya. Karena Daud berkata, siapakah yang berani menjamah orang yang diurapi Tuhan? Sekali lagi, saya percaya setiap pemimpin rohani, para hamba-hamba Tuhan, pemimpin rohani, gembala, adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Sekali lagi saya katakan tadi, dari 1000, sebuah contoh saja, dari 1000 para pemimpin rohani, dari 1000 para gembala, mungkin hanya ada 1, 2, atau 3 yang salah, yang melanggar firman Tuhan. Tapi seringkali kita langsung menyamakan semua hamba Tuhan sama dengan yang 3 orang tersebut. Sementara ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak para pemimpin rohani, para gembala yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan mereka perlu kita hargai, perlu kita hormati sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Poin yang keempat, poin yang terakhir, yang keempat, kita akan lihat kembali. Lalu bagaimana cara kita menghormati pemimpin rohani kita? Kan tadi dan minggu-minggu dan hari-hari yang lalu kita sudah belajar beberapa contoh menghargai, menghormati pemimpin rohani. Lalu hari ini kita kembali diingatkan bagaimana sikap terhadap pemimpin rohani. Dan hari ini bagaimana cara kita,
bagaimana sikap kita menghormati pemimpin rohani. Saya percaya pemimpin rohani, hampir semua pemimpin rohani pernah direndahkan, pernah dihina. Saya percaya para pemimpin rohani punya pengalaman bagaimana hidupnya pernah tidak dihargai, pernah tidak dihormati. Dan saya percaya juga setiap pemimpin rohani tidak pernah gila hormat, cari hormat. Tetapi firman Tuhan berkata kita harus menghormati para pemimpin rohani kita. Dan hari ini kita akan lihat bagaimana cara yang tepat, bagaimana sikap yang tepat menghormati pemimpin rohani. Bukan berarti setiap kita berjumpa dengan Bapak Gembala kita, Bapak rohani kita, lalu setiap kita jumpa berkata hormat, gerak. Bukan. Tapi sikap kita, perlakuan kita menentukan apakah kita menghargai, menghormati pemimpin rohani kita. Yang pertama, cara yang pertama menghormati pemimpin rohani adalah menjaga nama baiknya. Menjaga reputasinya. Tidak ikut-ikutan menggosipkan para pemimpin rohani. Tidak tertawa, tidak senang, tidak tersenyum ketika ada orang yang menggosipi para pemimpin rohani. Lalu kita tersenyum-senyum mendukung perkataannya. Tetapi cara yang tepat untuk menghormati para pemimpin rohani adalah, mari, setiap jemaat Tuhan, setiap anak Tuhan, cara menghormati pemimpin rohani, mari kita jaga nama baiknya, jaga reputasinya, tidak membicarakan kelemahannya, tidak membicarakan kekurangannya, tidak menghakiminya, tidak meremehkannya, bahkan tidak mengeluarkan kata-kata yang belum tentu benar, yang dari mulut ke mulut, yang belum tentu benar, lalu kita sampaikan sesuatu yang tidak benar terhadap pemimpin rohani kita. Saudaraku yang kasih, pemimpin rohani itu adalah kesaksian gereja di dunia ini. Saya ulangi. Pemimpin rohani menjadi sebuah kesaksian gereja di dunia ini. Dan sekaligus pemimpin rohani juga sekaligus menjadi sebuah incaran iblis untuk menyerang gerejanya. Jadi sekali lagi bagaimana cara kita menghormati para pemimpin rohani kita? Yang pertama, ayo jaga nama baiknya. Jaga reputasinya. Jangan membicarakan yang tidak benar terhadap pemimpin rohani kita. Jangan membicarakan kelemahan yang pernah, kesalahan yang pernah dia lakukan. Jangan menghakiminya, tidak meremehkannya. Karena pemimpin rohani kita adalah menjadi sebuah kesaksian bagi gereja Tuhan di muka bumi ini. Dan sekaligus pemimpin rohani juga sekaligus menjadi sebuah incaran iblis untuk menyerang gerejanya. Saya percaya kalau pemimpin rohani dipermalukan, maka nama Tuhan pasti dipermalukan. Tapi kalau para pemimpin rohani mereka terhormat, maka saya percaya gerejanya menjadi sebuah kesaksian yang besar untuk dunia ini. Itu poin yang pertama. Yang kedua, saudara yang kasih, bagaimana cara kita menghormati para pemimpin rohani kita? Yang kedua, mendoakan para pemimpin rohani kita. Mendoakan pemimpin rohani kita. Saya tahu GBI Call ada di beberapa pulau Indonesia dan pasti ada pemimpin-pemimpin rohaninya. Selain dari pemimpin presiden kita di pusat, maka saya percaya setiap jemaat Tuhan, setiap orang percaya, atau siapapun saudara hari ini yang mendengar berita ini, dimanapun saudara bergereja, jemaat, dimanapun saudara, kalau saudara menghormati pemimpin rohani saudara, tandanya, buktinya, saudara menghormatinya adalah dengan terus mendoakannya. Ada seorang ibu yang begitu luar biasa kesaksiannya. Kalau dia mendengar pemimpin rohaninya sedang KKR, sedang pelayanan, maka dia tidak akan pernah makan. Dia berdoa sampai gembalanya selesai berkhotbah. Artinya pemimpin rohaninya bisa dipakai Tuhan luar biasa.
Karena semua jemaat mendukung dalam doa. Seringkali atau banyak kali orang Kristen tidak mendukung dalam doa, tapi justru mencemoohnya, melemahkannya. Seperti yang sedang terjadi hari-hari ini, kurang lebih peristiwa wabah ini 3 bulan sudah terjadi. Saya hampir-hampir tidak pernah memberi komen untuk setiap tulisan-tulisan orang di medsos yang melemahkan, merendahkan para pemimpin rohani. Ada satu kalimat, ada satu bunyi kalimat yang sangat melemahkan sekali. Di mana para pemimpin rohani? Di mana para pendeta? Di masa pandemi ini. Semua mereka di rumah. Semua mereka bersembunyi. Sementara yang tampil para dokter, para tim medis katanya. Sudah tahu apa kira-kira maksudnya? Ya tentu kita bukan ahli di bidang kesehatan. Jadi kita nggak tampil di rumah sakit. Tapi saya percaya dalam masa situasi seperti ini, para pemimpin rohani dia berdoa, dia bergumul, dia memikirkan bagaimana nasib setiap domba-domba yang digembalakan. Jadi tanpa diajari, saya percaya setiap pemimpin rohani dia pasti memikirkan kebutuhan jasmani dan rohani dari setiap domba-domba yang digembalakannya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita menghormati pemimpin rohani kita? Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yang kurang kalah pentingnya adalah cara kita menghormati pemimpin rohani kita adalah ya dengan cara memperhatikan, mencukupkan kebutuhan hidupnya. Saya ulangi, cara menghormati pemimpin rohani kita, kalau kita mengasihi pemimpin rohani kita, kalau kita menghormati pemimpin rohani kita, maka kita juga sebagai jemaat Tuhan perlu memikirkan kebutuhan dari setiap pemimpin rohani kita. Apa yang pemimpin rohani kita makan, minum, pakai, dan lain sebagainya. Jangan seperti sebuah cerita ada satu keluarga yang sedang mengadakan pesta syukuran. Keluarga ini mengadakan pesta syukuran dengan makanan yang berlimpah-limpah. Dan setelah selesai acara syukuran, ternyata makanannya masih banyak yang sisa lalu dikumpulkan. Dan besok harinya si pemilik rumah melihat makanan masih banyak sisa dan hampir basi. Lalu kepala rumah tangganya bilang begini, "Oh, cepat antar makanan ini ke pastori, cepat antar makanan ini ke gembala." Saudara bisa bayangkan? Setelah hampir basi, baru diingat pemimpin rohaninya. Saya percaya semua saudara yang mendengar ini, khususnya callers semuanya yang mendengar ini, tidak ada yang seperti itu. Ya, saya percaya pemimpin kita, presiden kita diberkati karena semua callers seluruh Indonesia ya mensupport, mendukung kebutuhan hidup presiden kita juga. Makanya diberkati. Tapi sekali lagi, cara kita menghormati pemimpin rohani kita juga dengan cara memikirkan kebutuhan rohaninya. Seperti saya katakan tadi, kalau pemimpin rohani, kalau gembala sedang makan, dia ingat, dia doakan jemaatnya. Apakah saudara ketika makan makanan yang enak, saudara ingat pemimpin rohani saudara? Atau justru sebaliknya, ketika susah, banyak pergumulan, baru ingat. Ya, tentu bukan seperti itu cara menghormati pemimpin rohani. Tetapi juga kita perlu memperhatikan kebutuhan hidupnya. Apa yang dia pakai, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, bagaimana cara kita menghormati pemimpin rohani kita? Cara yang keempat, menghormati pemimpin rohani adalah dengan menghargainya, mensyukurinya, bahkan memberi apresiasi yang tulus kepada pemimpin rohani kita. Saya percaya setiap manusia butuh penghargaan, butuh pengakuan. Saya yakin sekali lagi pemimpin rohani juga dia butuh pengakuan.
Maka saya percaya dengan kita memberikan apresiasi, dukungan, support, maka saya percaya pemimpin rohani kita akan semangat. Dengan kita berkata, kami mengasihi pemimpin rohani kami mensupport apa yang pemimpin rohani katakan, kami akan dukung. Kami berdiri di belakang pemimpin rohani. Maka saya percaya pemimpin rohani kita akan bergairah, bersemangat. Karena kita menunjukkan rasa hormat kita. Saudaraku yang kasih, beberapa tahun yang lalu ketika gereja yang saya gembalakan berencana membeli sebuah tempat atau gereja, tempat ibadah yang menetap. Karena waktu itu kami masih menyewa. Lalu saya rapat dengan para pengurus gereja. Lalu kemudian saya umumkan kepada jemaat. Kita mau berdoa dan kita mau mulai berusaha, berupaya mengumpulkan dana untuk membangun gereja. Dan hampir semua mendukung. Tapi luar biasa, ada satu orang jemaat yang berkata begini, Pak Gembala, boro-boro bangun gereja, makan aja terancam katanya. Padahal kalau mau jujur sebenarnya, saya tahu orang yang mengucapkan ini, menyampaikan ini, maaf, tidak kita harapkan mendukung dalam dana. Tapi perkataannya sangat melemahkan. Dia berkata, boro-boro membangun gereja Pak, makan aja terancam. Dan ini kata-kata yang melemahkan pemimpin. Harusnya kalau dia berkata, puji Tuhan Pak, kami dukung dalam doa. Maka saya percaya pemimpin rohani pasti akan bersemangat. Hal yang sama juga pernah terjadi ketika kami harus menyewa rumah ibadah per tahun, dan pada waktu itu masa kontrak sewa gereja kami akan segera berakhir. Lalu saya umumkan, ayo jemaat Tuhan dukung dalam doa dan dana. Lalu ketika selesai ibadah, jemaat salaman-salaman dan menyalam saya. Ada seorang jemaat berkata begini, Pak, saya percaya gereja kita ini pasti bisa diperpanjang kontraknya. Saya sudah bermimpi katanya. Dalam hati saya berkata, ya saya gak butuh mimpi, saya butuh realita. Tapi kata-katanya, kata-kata yang sangat menyemangati, mendukung. Karena dia berkata, saya yakin Pak, kita akan mampu memperpanjang gereja ini. Itulah kata-kata jemaat yang mendukung, menghargai pemimpin rohani. Saudara kasih, ada satu pemimpin dalam Alkitab yang bernama Musa. Musa ini hebat, Musa ini luar biasa. Tapi ternyata Musa tidak finishing well, tidak sampai ke Kanaan. Karena Tuhan berkata kepada Musa, bicara dengan batu itu. Tapi karena Musa sudah marah, kesabarannya sudah habis. Musa tidak bicara, tapi Musa memukul batu tersebut. Dan singkat cerita, Musa tidak bisa menginjakkan kakinya di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan saya mau katakan, salah satu penyebabnya, mengapa Musa tidak finishing well, tidak sampai kepada tanah perjanjian. Karena selalu bangsa Israel selalu menuntut dan menuntut, bersungut-sungut kepada pemimpin rohaninya. Jangan izinkan, jangan biarkan pemimpin rohani saudara tidak finishing well. Tidak sampai kepada tanah perjanjian. Tidak sampai kepada rencana Allah. Karena setiap kita tidak mendukungnya, tidak menghargainya, tidak mensyukurinya. Tidak memberi apresiasi kepadanya. Bahkan membanding-bandingkannya dengan pemimpin rohani yang lain. Sekali lagi, biar sama-sama kita menghargai, menghormati pemimpin rohani kita. Yang kelima, yang terakhir, di poin yang keempat ini, bagaimana cara atau sikap kita menghormati pemimpin rohani kita? Maka cara menghormati pemimpin rohani kita adalah dengan cara mendukung visi pemimpin kita. Mengikuti arahan pemimpin kita. Saya percaya ketika Tuhan
memanggil pemimpin kita, maka pemimpin kita memiliki visi yang dari Tuhan. Artinya visi itulah pandangan jauh ke depan. Dan seharusnya kita sebagai anak-anak rohani, sebagai jemaat Tuhan, kita harus mendukung visi dari setiap pemimpin rohani kita. Saya percaya setiap pemimpin rohani punya visi yang berbeda-beda. Dan tidak ada visi yang salah. Semua visi berasal dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi sebagai jemaat Tuhan, kita harus meresponi, mendukung visi gembala kita. Mendukung visi pemimpin rohani kita. Karena saya percaya Tuhan telah taruh visi itu di hatinya. Maka visi itu akan tercapai kalau semua kita mendukung visi tersebut. Ya. Kesaksian terakhir, pengalaman terakhir yang pernah juga saya alami suatu saat habis ibadah, ada satu keluarga suami istri yang datang kepada saya. Tapi istrinya dengan wajah yang sangat sedih. Lalu suaminya bilang begini, "Pak Gembala, saya mau keluar dari gereja ini." Dan saya jawab, "Kenapa?" Saya bilang. Dia berkata begini, "Sekarang kita sudah beda visi, Pak," katanya. Pada waktu itu gereja kita memulai sebuah sekolah dan dia nggak setuju kalau gereja punya sekolah. Dia katakan nanti kalau gereja mengurusi sekolah, nanti gembala kurang perhatiannya kepada jemaat, katanya. Jadi beda visi. Dia bilang beda visi. Saudara kasih, dalam satu gereja tidak boleh dua visi. Dalam satu pelayanan tidak boleh masing-masing punya visi. Gembala yang dapat visi dan menyampaikannya. Lalu sebagai bentuk penghormatan kita kepada pemimpin rohani kita, ya kita dukung visi gembala kita. Kita responi, kita topang visi gembala kita. Sehingga visi itu boleh tercapai. Jadi, saudara yang kasih, dengan cara mendukung visi pemimpin rohani kita, kita telah menghormatinya. Sekali lagi, pemimpin rohani, gembala, tidak pernah cari hormat, tidak pernah gila hormat. Pemimpin rohani siap dalam segala hal. Kondisi yang sedang parah, buruk, sudah dialami sebagai bentukan para pemimpin rohani. Karena semua pemimpin rohani sudah melewati masa-masa bentukan proses. Sehingga ketika mereka tidak dihargai, tidak dihormati sekalipun, itu tidak menjadi masalah bagi seorang pemimpin rohani. Tetapi Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, kita harus menghargai, kita harus menghormati, kita harus mendukung para pemimpin rohani kita. Dan semuanya, tujuannya, supaya kita juga diberkati. Saya sudah katakan tadi, kalau kita diberkati secara rohani, maka berkat jasmani pun akan menyusul. Berkat jasmani yang telah kita terima hari ini, itu ditentukan dari berkat rohani juga yang kita terima. Dan jangan salah, berkat rohani yang telah kita terima, itu melalui para pemimpin rohani kita. Saudara kasih, dimanapun saudara berada, saya percaya kalau kita taat dengan firman, lakukan firman, maka hidup kita akan terpelihara. Biarlah pelajaran hari ini, biarlah kebenaran hari ini, biarlah firman hari ini boleh memberkati semua saudara, baik callers atau jemaat Tuhan yang lain yang mendengarkan, yang menonton siaran ini, biarlah semua kita diberkati. Dan hari ini saya akan berdoa untuk saudara semuanya yang sudah mendengar acara ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kalau Engkau memerintahkan kami untuk menghormati pemimpin rohani kami, maka kami percaya semua untuk kebaikan kami, supaya kami dihormati, supaya kami diberkati. Biarlah setiap umat-Mu yang mendengar pemberitaan hari ini, kami boleh taat akan firman-Mu, yaitu menghargai, menghormati pemimpin rohani kami, agar hidup kami terpelihara, agar hidup kami diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih semua umat-Mu yang mendengar hari ini, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau jaga.
Bahkan Tuhan juga memberkati gerejamu, gereja Call yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan Presiden kami Bapak Pendeta Meshak Alexander Untung berkati. Tuhan pakai, Tuhan beri hikmat untuk menggembalakan semua Call yang ada di Indonesia. Terpujilah namamu Tuhan. Segala hormat, kemuliaan, dan syukur hanya bagimu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.